Selamat malam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semoga kita dalam keadaan baik adanya. Sebelum kita merenungkan firman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pimpinlah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan pesan Tuhan malam ini. Amin. Kita membaca dari Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah." Jadi, kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukan demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh ke dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudut pandang yang kita ambil dalam renungan malam ini adalah tentang iman yang kebablasan. Yang mana sebenarnya kita sering sekali bersandar pada iman kita sendiri, pada kepercayaan kita. Sepertinya sudah sangat kokoh, sudah sangat kuat, sangat berhikmat. Tetapi mungkin bukan itu yang diminta Tuhan. Yakobus adalah pemimpin umat di Yerusalem. Dan dominasi umat di Yerusalem adalah umat Yahudi. Dan seperti kita ketahui, orang-orang Yahudi kerap dan suka belajar tentang agama, tentang doktrin-doktrin, tentang suatu ajaran, tentang dogma-dogma agama. Dan mereka seolah mengesampingkan tentang perbuatan-perbuatan kasih, tentang mengasihi sesama, tentang memperhatikan sesama, membantu sesama. Mereka sangat ahli dalam dogma-dogma dan keimanan atau kepercayaan kepada Tuhan. Mereka merasa seperti sangat dekat kepada Tuhan. Mereka tidak menyimpang, mereka bersih dalam dirinya sendiri. Padahal iman mereka sebenarnya tidak hidup. Mereka tidak berbuat apa-apa di dunia. Iman mereka kebablasan. Inilah yang membuat Yakobus merasa perlu mengingatkan mereka, mengingatkan dengan tegas. Seperti di ayat yang ke-20, "Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong?" Iman adalah keyakinan teguh atau kepercayaan penuh tanpa ragu sedikit pun. Iman kita kepada Kristus adalah keyakinan kita akan anugerah keselamatan, akan kasih Tuhan Yesus kepada kita. Dan kita tidak ragu sedikit pun. Dan atas keyakinan itu, sudahlah seharusnya, sudah sepatutnya kita berbuat,
kita berbuat kasih, kita bertindak kasih di dunia. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Suatu hari, beberapa tahun yang lalu, dalam sebuah diskusi dengan beberapa orang teman, disepakatilah untuk pergi survei. Oke, tapi jangan hari Minggu ya, karena harus ke gereja. Kau nggak ke gereja, Dot? Demikian seorang teman bertanya. Gereja, tapi nggak harus kok, nggak selalu. Tuh, nggak cari Tuhan? Teman itu bertanya lagi. Lalu saya menjawab, Tuhan kok dicari? Tuhan ada di hati. Luar biasa, sepertinya jawaban itu tepat dan benar. Sepertinya jawaban itu sangat berhikmat. Kami pun menutup percakapan hari itu dengan jawaban itu. Beberapa waktu kemudian saya membaca ayat ini dan perikop ini. Dan sepintas, saya tidak tahu kenapa, saya mengingat kembali percakapan kami tersebut. Dalam sebuah pemikiran yang agak panjang, saya menyimpulkan bahwa ternyata jawaban saya itu salah dan sangat salah. Dalam hal ini, iman saya kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus, tidak dibarengi dengan perbuatan. Saya beriman kepada Tuhan Yesus, tapi saya pikir tidak terlalu perlu ke gereja. Saya merasa sudah kenal dengan Tuhan Yesus. Tuhan sudah ada di hati saya, dan itu sudah cukup. Padahal belum tentu saya di hati Tuhan. Bahkan belum tentu Tuhan mengenal saya. Karena iman saya kepadanya tanpa adanya perbuatan saya. Mungkin iman saya kebablasan. Kemudian saya kembali bercerita kepada teman-teman itu. Semua tertegun, tapi semua juga tertawa. Dia yang menjawab, dia sendiri yang merevisi. Demikianlah kata mereka. Jadi saya berpikir, memang benar yang dikatakan Yakobus. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui bahwa sekarang, bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Marilah kita merenungkan. Setiap kita mungkin mempunyai cerita masing-masing. Percayalah kasih Tuhan, tetaplah dalam iman, tetaplah berbuat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami boleh berbagi renungan. Tuhan, ingatkanlah kami bahwa atas iman kami kepadamu, atas kasih-Mu, sudahlah seharusnya kami berbuat kasih. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersamamu menjadi pengikut-Mu. Terima kasih atas hari ini, terima kasih atas berkat esok hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.